Di belahan timur Afrika, di antara dataran luas dan hutan kering di sekitar Danau Eyasi, Tanzania, hidup sebuah suku yang seperti menolak tunduk pada roda peradaban modern. Mereka adalah suku Hadza, atau dalam bahasa Swahili disebut Wahadzabe, sekelompok kecil manusia yang hingga kini masih mempertahankan cara hidup paling purba yang pernah dikenal umat manusia, sebagai pemburu dan pengumpul. Di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi yang menyapu hampir seluruh penjuru bumi, Hadza berdiri sebagai saksi hidup bagaimana nenek moyang manusia pernah hidup, berinteraksi dengan alam, dan bertahan tanpa teknologi, tanpa pertanian, bahkan tanpa rumah permanen. Hidup bagi suku Hadza berarti berjalan bersama alam. Mereka tidak membajak tanah, tidak memelihara ternak, dan tidak menggantungkan hidup pada supermarket atau hasil industri. Setiap hari dimulai dengan misi sederhana, mencari makan, baik dengan cara berburu hewan di semak belukar, atau mengumpulkan tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar habitat mereka. Kaum pria Hadza membawa busur dan anak panah buatan tangan, lalu menyusuri jejak di tanah, memanjat pohon, atau menyusup diam-diam ke semak-semak untuk memburu impala, dik-dik, babi hutan, bahkan burung kecil dan monyet. Mereka sangat mahir membaca jejak, mencium angin, dan mengetahui waktu yang tepat untuk berburu. Menariknya, mereka melakukannya tanpa bantuan anjing pemburu, berbeda dengan suku-suku tetangga. Meski akhir-akhir ini beberapa pria Hadza mulai meniru kebiasaan tersebut, tradisi mereka tetap kuat. Manusia dan alam berhadapan langsung, tanpa perantara. Sementara itu, perempuan Hadza memiliki keahlian luar biasa dalam mengidentifikasi ribuan jenis tumbuhan. Mereka tahu persis umbi mana yang bisa dimakan, buah mana yang masih muda, atau pohon mana yang sarangnya berisi madu. Salah satu atraksi kehidupan Hadza yang paling menarik adalah hubungan unik mereka dengan burung penunjuk madu, sejenis burung liar yang akan memandu manusia ke sarang lebah, dengan harapan diberi bagian setelah madu dipanen. Salah satu aspek paling mencolok dari budaya Hadza adalah betapa minimnya struktur sosial dan ritual keagamaan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak memiliki sistem kasta, tidak ada kepala suku tetap, dan tidak pula memiliki upacara rumit seperti pernikahan atau pemakaman. Jika dua orang saling menyukai dan memutuskan untuk hidup bersama, mereka tinggal bersama. Tidak ada mas kawin, tidak ada perayaan besar. Dan jika hubungan itu tidak berjalan, mereka bisa berpisah tanpa konflik sosial atau tekanan keluarga. Kematian pun disikapi dengan sederhana. Mayat dibiarkan di hutan, terkadang ditutupi dedaunan, tetapi tidak ada makam, tidak ada batu nisan. Bagi Hadza, kehidupan dan kematian adalah bagian dari siklus alam yang tak perlu diritualkan. Mereka juga tidak mengenal agama dalam pengertian formal. Tidak ada dewa, tidak ada kitab suci, tidak ada tempat ibadah. Tapi bukan berarti mereka tidak punya nilai spiritual. Mereka percaya pada harmoni alam, pada pentingnya menjaga keseimbangan hidup dengan bumi, dan pada kebebasan sebagai nilai tertinggi. Sayangnya, kebebasan itu kini sedang terancam. Dalam beberapa dekade terakhir, tanah tradisional Hadza semakin menyempit. Lahan perburuan mereka digusur untuk lahan pertanian, digarap oleh perusahaan swasta, atau diserobot oleh suku-suku lain seperti Datoga, suku penggembala yang seringkali berselisih dengan Hadza soal wilayah. Konflik pun tak terelakkan. Suku Datoga membawa hewan mereka untuk merumput di wilayah Hadza, merusak tanaman liar yang biasa dikumpulkan atau mengusir binatang buruan.
Dalam situasi ini, Hadza yang damai pun tak jarang harus mempertahankan hak mereka atas tanah nenek moyang dengan segala daya yang dimiliki. Beberapa organisasi hak asasi manusia dan pelestarian budaya kini mencoba membantu Hadza dalam mempertahankan tanah mereka. Namun di lapangan, tekanan terus meningkat. Pemerintah Tanzania pernah berencana memindahkan mereka ke pemukiman tetap, sebuah upaya yang dianggap sebagai modernisasi, tapi bagi Hadza, itu justru bisa menjadi akhir dari identitas mereka. Uniknya, meskipun hidup tanpa akses ke rumah sakit, Hadza dikenal memiliki kondisi tubuh yang sangat sehat. Pola makan mereka yang bebas dari gula olahan, makanan kemasan, dan lemak trans membuat mereka nyaris bebas dari penyakit kronis yang kini menghantui dunia modern. Obesitas, diabetes, kanker usus, hingga penyakit autoimun seperti Crohn. Pola hidup aktif, makanan tinggi serat dan fitokimia, serta istirahat alami yang disesuaikan dengan ritme matahari, semua itu berkontribusi pada kebugaran tubuh mereka. Harapan hidup rata-rata mereka memang tergolong rendah, sekitar 31,5 tahun. Tetapi hal itu lebih karena tingginya angka kematian bayi atau kurangnya penanganan luka infeksi. Banyak orang Hadza yang hidup hingga usia tua dengan tubuh kuat dan gigi utuh. Kini, beberapa Hadza mulai mengenal uang. Ada yang bekerja sesekali sebagai pemandu wisata atau menjual kerajinan tangan. Namun mereka tetap menolak untuk menetap secara permanen atau bercocok tanam. Bagi Hadza, kebebasan adalah segalanya. Kebebasan untuk berpindah, untuk berburu, untuk hidup tanpa aturan tertulis. Kita mungkin melihat kehidupan mereka sebagai primitif. Tapi jika dilihat lebih dalam, mungkin justru merekalah yang lebih bebas, lebih sehat, dan lebih bahagia, karena mereka hidup sesuai dengan alam, bukan melawannya. Suku Hadza adalah cermin masa lalu umat manusia, tapi juga peringatan untuk masa depan. Mereka menunjukkan bahwa kebebasan, keberlanjutan, dan hubungan harmonis dengan alam adalah kunci untuk bertahan hidup secara bermartabat. Di tengah dunia yang penuh hiruk-pikuk, stres, dan ketergantungan pada teknologi, Hadza mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan. Bahwa hidup tidak selalu harus tentang memiliki lebih, tapi tentang menyatu dengan lingkungan dan menghargai kehidupan itu sendiri. Dan selama Hadza masih ada, kita masih punya satu cermin kecil untuk melihat siapa kita dulu, dan mungkin siapa seharusnya kita di masa depan.